Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RV Motorsport dengan gua Alzi. Nah, hari ini hari Jumat ya. Sebentar lagi kita menjalankan sholat Jumat. Nah, sebelum sholat Jumat gua mau kasih video singkat sedikitnya ya. Videonya bukan lagi bahas motor atau harga stok motor yang ada di gua, tapi sedang sedikit berbagi informasi atau edukasi sedikit ya. Karena beberapa kali gua temuin customer ya yang cari motor patokannya kilometer ya. Itu sah-sah aja teman-teman, sah-sah aja. Gua nggak bilang itu nggak boleh, tapi sah-sah aja. Tapi ya kalau teman-teman berpatokan dengan kilometer, nah gua kasih informasi sedikit nih ya. Sekarang itu zamannya bukan riset kilometer ya. Riset kilometer masih, tapi sekarang ada tambahan lagi nih. Karena maraknya sekarang itu motor-motor sekarang ini kan selain jual motor, orang-orang sekarang itu banyak yang jual part-part motor, apalagi part-part copotan ya, yang motor misalkan udah 10 tahun mati pajak, yang kalau dijual juga nggak mungkin bisa tinggi. Nah, sama pedagang-pedagang sekarang itu dibongkar semua, dijual part-partnya, disebutnya part copotan ya. Original tapi copotan, bekas motor-motor yang memang nggak bisa dijual secara utuh lagi ya. Mungkin mati pajaknya terlalu lama, atau mungkin surat-suratnya nggak ada, kita nggak tahu ya. Nah, di sini letaknya teman-teman, kenapa gue bahas ini. Jadi ada beberapa oknum juga, oknum pedagang-pedagang motor yang memanfaatkan momen ini, karena motor sekarang udah banyak ya partnya. Jadi teman-teman gak usah takut lagi harus beli motor Kawasaki. Jangan mahal partnya, enggak. Sekarang udah murah-murah teman-teman, karena part copotannya juga udah banyak. Nah, disinilah letak kenakalan yang dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang motor sekarang supaya motornya terlihat low kilometer ya. Nah, saking banyaknya part copotan, termasuk speedometer pun ada teman-teman yang copotan ya. Misalkan nih, gue punya motor kilometernya udah tinggi, tapi motornya terawat teman-teman ya. Jadi kan ada dua juga ya, tipikal pengendara itu, ada yang tahu make tapi nggak tahu ngerawat, ada yang tahu ngerawat tapi jarang dipakai. Nah itu ya kan. Nah ada juga kasus yang motor bekas crash ya kan, motor bekas crash dijual juga udah susah, tinggi. Nah speedometernya diambil, ditukar ke motor yang memang dilihat secara kasat mata motornya masih bagus. Nah itulah letak keculasan pedagang-pedagang culas sekarang. Nah hati-hati teman-teman, makanya gue bilang jangan patokan kilometer. Salah satunya alasannya ya ini ya, karena banyak part copotan, termasuk speedometer juga banyak copotan. Jadi gampang banget, gak perlu riset, tinggal beli aja, tukar tambah speedometernya ya. Speedometer gue misalkan mati nih, atau speedometer gue sekarang kilometernya tinggi nih, tinggal gue tukar tambah sama pedagang part copotan ya. Speedometer dia misalkan kilometer 10.000, speedometer gue kilometer 70.000, udah tukar tambah tuh. Nah nanti speedometer gue itu ya entahlah sama pedagangnya diapain ya, tadi riset dibenerin ya kan. Nah itu secara halus meriset tapi tidak diriset ya. Kalau ngeriset kan pelakunya gue, misalkan nih gue mau riset nih bang, riset kilometer, berarti kan gue pelakunya nih ya kan. Nah secara halusnya gue nggak riset tapi gue beli speedometer yang sudah ada kilometernya yang rendah tadi ya. Secara halusnya begitu. Tapi tenang aja teman-teman, di RV Motorsport gue nggak jual kilometer rendah, tapi gue jual motornya sehat ya. Makanya gue tekanin sekali lagi, gue nggak jual motor kilometer rendah, tapi gue jual motor sehat. Jadi gue pastiin teman-teman dapat motor sehat di RVH, bukan sekedar kilometer rendah aja ya. Tuh tadi satu alasan kenapa gue bilang cari motor nggak perlu atau nggak harus kilometer rendah. Bang, tapi kan kita kan bisa lihat, walaupun dia kilometernya rendah, ditukar-tukar, dibeliin speedometer baru, tapi kan gue bisa lihat. Nah, ya bagus kalau lo bisa lihat, lo bisa nilai.
Jadi kan nggak semua kayak lo bisa nilai, bisa ngeliat. Nah, ya momen inilah yang dimanfaatkan pedagang culas tadi. Nggak semua orang tahu ngeceknya. Nah, kalau lo yang tahu ya bagus, ya. Nah, terus eh itu salah satunya. Masih banyak sih faktor-faktor lain yang memang kenapa gua nggak bilang sama teman-teman cari kilometer yang rendah. Tapi kalau dapet dan kelihatan secara kasat mata memang wah kilometernya rendah nih, cakep nih, mulus nih, ya udah monggo beli. Tapi kan teman-teman bisa lihat sendiri ya, bisa lihat langsung lah. Karena ngecek kilometer itu di Kawasaki pun nggak bisa, kecuali dia service record. Kalau service record dari baru dia servis di situ, datanya ada, ya mungkin bisa. Tapi zaman sekarang ini bengkel-bengkel biasa udah banyak. Jadi kadang-kadang orang nggak mau ke bengkel resmi lagi. Ya itulah, nggak ke record. Jadi percuma teman-teman. Ya, makanya sekarang banyak orang garansi kilometer, garansi ide. Ya iyalah berani. Gue gak berani garansi kilometer. Kenapa? Nggak bisa dicek kilometer itu. Jadi nih, pinter dikit ya. Jadi udahlah, basi. Ini tahun 2024 teman-teman. 2023, 2024 nih ya. Motor khususnya Ninja itu lahir 2012. Bayangin tuh berapa tahun. Ya kali kilometernya rendah. Ya. Oke. Itu aja teman-teman. Satu tips edukasi dari RV Motorsport buat teman-teman biar lebih pinter lagi. Nah, nanti gua akan buat video edukasi lain yang membahas tentang kalau hari ini kilometer, nanti gua akan bahas gimana caranya ngecek motor alus yang asli dengan suara mesin alus yang palsu. Ya, jangan kemana-mana teman-teman. Subscribe channel gua kalau senang ya, share ke teman-teman yang lain, follow Instagram gua, follow TikTok gua juga. Kita kasih tip dan trik yang bermanfaat. Salam satu aspal, salam satu hobi, RVA Motorsport.